Tes cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, ini adalah tutorial kedua dalam playlist Arduino saya. Jadi di sini saya sudah mendapatkan Arduino Uno, suatu development board. Ini bukan microcontroller karena microcontroller yang sebenarnya itu seperti ini. Nanti saya terangkan lebih lanjut. Untuk lebih lanjutnya kita akan switch ke laptop saya. Jadi di laptop saya ini saya sudah membuka beberapa tab. Di sini saya membuka tab Arduino .cc di bagian produknya. Jadi Arduino adalah suatu company atau perusahaan yang bergerak dalam bidang teknologi, terutama development board, yang mana development boardnya atau semua produknya mereka open source, jadi hardware, software, dan lain-lain. Dia menawarkan beberapa development board, juga ada starter kit, ada beberapa shield. Ya, untuk ini lebih lengkapnya kalian bisa baca-baca di sini. Nanti linknya ini saya share ke kalian. Kemudian selain itu saya sudah menceritakan kalau Arduino adalah suatu perusahaan yang open source. Jadi kalian bisa membaca satu persatu boardnya atau produknya di sini. Arduino documentation itu mereka buka semuanya rahasia perusahaan, dari pinnya mana aja, terus cara membuat Arduino Uno tuh gimana, bahkan sampai segitunya. Di sini saya sudah mengklik classic board Arduino Uno R3. Kalau ini adalah tabnya seperti ini, Uno R3. Dijelasin apa itu Uno R3, quick start guide-nya, pin out-nya, datasheet-nya, bahkan ini kalian bisa download. Oh no, internet sorry. Kalian bahkan bisa download dan lihat jalurnya kemana aja, seperti itu. Nah, di sini spesifikasinya, name, SKU, microcontroller. Jadi microcontroller itu yang kecil, chipnya doang, seperti ini. Itu microcontroller. Kalau ini dia namanya board, development board. Ada banyak sekali jenisnya, nanti saya terangkan lebih lanjut. Lalu ada pinnya, ada komunikasinya, ada powernya apa aja, clock speednya berapa, memorinya seberapa besar, dimensinya, beratnya berapa, dan lain-lain. Nih, ada softwarenya juga. Ini bisa diklik. Kalian kalau mau nge-coding, bisa diklik di situ. Ada hardware macam-macamnya. Ini ada shield dan motor shield, relay shield dan motor. Jadi itu board shield itu adalah board yang tempel di atas development board. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan langsung ke ini ya, kamera HP saya lagi. Saya akan menjelaskan satu persatu pinnya dengan objeknya secara nyata. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada dalam Arduino Uno. Jadi di dalam board development Arduino Uno sendiri, dia memiliki ini ya, microcontroller. Ini dia fungsinya untuk menyimpan program dan menjalankan aktivitas perintah dan melakukan kalkulasi perhitungan. Jadi dia melakukan menjalankan program. Jadi nanti inputnya apa akan diproses menjadi outputnya seperti apa. Kemudian kita memiliki ini ya, yang kecil ini. Dia ini juga microcontroller, tapi dia dikhususkan untuk berkomunikasi antara ini chip microcontroller utama dengan komputer yang akan kita lakukan untuk membuat program. Kemudian di sini kita memiliki port USB Type B untuk melakukan programming, dan port power. Ini dia bisa dimasukkan voltase up to 12 volt.
Sebenarnya 20 volt dia bisa, tetapi itu tidak direkomendasikan karena dia memiliki voltage regulator yang khusus untuk 12 volt. Ini dia fungsinya untuk menurunkan tegangan yang di sini dari 12 volt menjadi 5 volt, yang mana itu dibutuhkan atau voltase yang ideal untuk microcontrollernya sendiri. Kemudian kita melakukan Kemudian kita dapat menemukan tombol reset di sini. Ini gunanya untuk mereset microcontroller agar dia melakukan reset. Ya, kalau komputer kita di reset kan dia mati terus hidup lagi gitu kan. Sama, ini tombolnya berfungsi untuk itu. Kemudian untuk pin-pinnya sendiri kita memiliki pin digital. Itu ada 14 pin digital. Untuk pin digital sendiri dia ada beberapa pin yang merupakan pin PWM. Tandanya seperti gelombang seperti itu. Ada 6, 3, 5, 6, 9, 10 dan 11. Digital. Kemudian ada pin analog. Bedanya pin digital dengan pin analog adalah kalau digital dia hanya mengeluarkan dan memasukkan data berupa angka 0 atau 1, high atau low, 0 volt atau 5 volt, seperti itu. Kalau analog dia menginputkan atau dapat dimasuki angka nilai 0, 1 dan diantaranya. Jadi dia bisa memasukkan nilai 0,5, 0,25 atau setengah, seperempat, seperdepan, seper-16 dan lain-lain. Itu bisa dilakukan di pin analog ini. Kemudian kita memiliki pin power. Ada beberapa power di situ, 3 volt, 5 volt, ground, voltage in. Ini untuk voltage in ini untuk memasukkan power. Kalau kalian nggak make ini, kalian bisa memakai full pin ini, tapi perlu diingat ini cuman sampai 5 volt saja. Oke, jadi kalau ini lebih dari 5 volt bakalan ada jin yang keluar dari sini. Kemudian ada I/O ref, itu input output referensi, dia untuk beberapa sensor yang membutuhkan sensitivitas tinggi biasanya. Kemudian di sini ada beberapa pin tersembunyi. Ini ada pin SCL dan SDA. Ini gunanya untuk komunikasi I2C. Untuk selengkapnya nanti aja pelajaran selanjutnya. Kemudian ada pin 13, 12 dan 11. Ini MISO, MOSI dan SCK. Itu untuk komunikasi SPI. Untuk lebih lanjutnya juga nanti saya jelaskan. Kemudian ada pin TX-RX. Ini untuk komunikasi serial. Jadi seperti modul GPS atau modul SIM. Modul SIM itu pakainya ini TX-RX. Kemudian apa lagi yang harus di cover ya? Mungkin sekian dulu penjelasan dari saya. Kalau ada pertanyaan kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Saya dengan senang hati membaca dan menjawabnya kalau bisa. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.